Halo guys, mau info soal giveaway. Nah, kita mau bagi satu merchandise kaos menarik nih dari Bonred. Caranya gampang, kalian tinggal komen, tebak skor antara Brentford lawan Man United. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal like, komen di YouTube kita ini. Kemudian jangan lupa subscribe channel kita juga ya. Tenang aja, kalau misalkan ada pemenang yang draw, kita akan undi. Pokoknya kita akan announce di minggu depan. Oke guys, komen, like, subscribe. See you, ciao. Hello guys, welcome back to our channel. Masih bersama gua Ernest di sini. Masih setia ditemani dengan punit-punit yang luar biasa ini. Wih. Ada Koko William Tautau dan juga Koko Hendra nih. Selalu setia menemani di saat kita mengalami masa-masa yang sangat sulit ini. Kenapa sih? Bener dong. Sulit dong. MU Brighton sangat sulit. Wah, ketika semua orang bilang MU menang nih 1-0, 2-0. Gue kan nggak bilang menang. Betul, dia seri. Itu udah kebagusan. Betul. Ternyata kalah 1-2. Sampah. Parah. Sorry. Parah. Gak apa-apa, kita harus meluapkan emosi. McAllister, MU cuma hanya bisa mencetak gol lewat McAllister ya. On goal di menit 68. Yeah. Sedangkan Brighton and Hove Albion pasca Gross menit 30 dan menit 39. 0-2 di babak pertama. Hanya 1 gol MU bisa balas di babak kedua. Apa yang catatan kalian apa soal pertandingan kemarin? Banyak sekali. Mau siapa dari gua atau Enda? Gue dulu lah. Kita mulai dengan yang tidak bermutu. Betul. Before after. Iya. Gimana? Kalau menurut gua taktiknya Ten Hag sebenarnya udah bagus banget sih. Bagus banget. Udah gua ngerti lah maksudnya dia. Main tuh di belakang aja udah. Main di belakang dulu. Lu buat narik musuh semua ke depan. Biar ada ruang-ruang tercipta kan. Yes. Biar passing-passing itu enak banget. Ada kosong langsung boom terupas. Ya kan. Yeah. Cuman pemain-pemain MU tuh De Gea, Fred, Tomine, even siapa mau Daud juga biasa-biasa aja sih ya. Oke. Dan Rashford sih, menurut gue itu dia nggak bisa nerapin sama sekali. Passing cepet semua pasti ujung-ujungnya putus di intercept. Kalau nggak salah passing, kontrol bola nggak beres. Jadi, Bruno juga kemarin off banget, parah. Dia berusaha passing long pass ke depan terus tapi off target terus. Yes. Nggak jelas. Apalagi ya? Tapi kayak bener sih katanya sih ya. Kemarin lu bilang cocoknya Mo. Iya, kalau dengan main kayak gitu, udahlah. Pantesan aja. Gue kemarin pantesan aja ya. Ragnik juga jelek, makin jelek. Iya. Karena apa? Karena taktiknya Ragnik yang kebagusan. Pemain MU itu nggak bisa ngikutin. Betul. Makanya makin hancur. Betul. Cocoknya oleh Mo ini. Iya. Udah defend aja. Cuma defend aja. Peluang, lempar bola ke depan, nyerang pakai 3-4 pemain. Udah selesai. Gak usah sistem. Sampah gue mengecewakan sih, maksudnya gue pikir ya Fred sama Tomine itu pas pre-season yang memang gak bagus-bagus tapi udah ada perkembangan lah dibandingin musim lalu kan. Cuma pas main nonton sih anjir sama aja sih. Parah. Sampah. Brighton Hove Albion memang tim yang bagus juga loh. Dia bagus pramusim itu dia cuma tanding 1 kali. Lawan Espanyol itu pun menang 5-1 dia. Iya, tapi kan maksudnya bagus loh. Brighton tuh pindah musim lalu 6 kalau nggak salah. Enggak, kita 6. Oh, 8 ya. 8 ya. 8 atau 9 gue lupa. Kelasnya tuh bukan kelas atas lah, ya kan. Cuma ya udah sampah sih, enak. Pokoknya yang paling penting tuh ya itu udah masalahnya di Tomine sama Fred sama Rashford, catatan saya. Kemarin juga Erik ten Hag termasuk pelatih kedua ya setelah Van Gaal ya yang kalah di pertandingan awal. Setelah 2014, 2015 kalahnya skornya sama lagi 1-2 begitu. 1-2. Yang Swansea juga di home. Swansea iya di home juga. Si Micu ya, Micu. Swansea waktu itu ada Micu ya betul. Micu ya tahu. Micu sih ya masa. Gua lupa yang nyetak gol siapa. Yang pasti Ander Herrera debut, Jesse Lingard juga debut under Van Gaal. Oh iya, Jesse Lingard. Ya itu. Kalau analisa lu gimana pertandingan kemarin? Lawan Brighton Hove Albion. Kita jelas jauh dari kata siap. Betul. Iya kan? Kedalaman kayak tai. Serius, ya kan? What did you expect? Ya kan? Dengan pemain-pemain macam gitu, ya kan? Lagi-lagi ya, gue nggak perlu jelasin lagi kalau Fred Tomine itu sampah, ya kan? Terus sekarang
lu kan bilang formasi mending pakai Mourinho. Sekarang kalau apa yang terjadi di Mourinho di Roma? Ya kan? Semua tim sekarang tuh bermain dengan cara high press. Ya kan? Fulham waktu lawan Liverpool mainnya bagus banget, nge-press. Ya kan? Liverpool aja dibikin gak berkutik loh. Betul. Sama Fulham, ya kan? Itu sekelas Fulham yang baru naik ke EPL gitu loh. Gua kan udah bilang berulang-ulang, Brighton Hove Albion ini bagus. Graham Potter ini juga bagus, pelatih bagus yang layak menggantikan Gareth Southgate menurut gua di timnas Inggris. Terbukti, kita babak pertama. Lu bilang skema Ten Hag bagus. Pertanyaan gua sekarang, bagusnya apa kita di babak pertama? Kita nggak ada create chance sama sekali. Kosong. Iya kan? Zero. Mungkin yang paling bagus itu cuman chance-nya Bruno. Yang itu pun dari bola mantul kan. Mantulnya si McTominay kalau nggak salah. Iya kan? Itu tiba-tiba bolanya menuju ke Bruno, disamber tapi melambung ke atas. Ya kan? Itu aja. Gua nggak lihat ada chance lain. Emang ada. Bahkan Brighton tuh lebih banyak. Betul. Gitu. Akhirnya tercipta 2 gol. Betul. Ya kan? Dan golnya bagus-bagus sih. Nah, terus skema Ten Hag ini menurut gua nggak jalan sama sekali. Emang nggak jalan. Bahkan kita 10 detik awal itu hampir kebobolan. Betul sih. Persis sama yang lawan ATM. Kita juga 10 detik awal hampir kebobolan juga kan. Yang Ethan, lu bilang Ethan tuh bagus banget waktu lawan ATM ya kan. 10 detik awal scrimmage terjadi di kotak kita sendiri. Dalot passing salah, kerebut sama Trossard kalau nggak salah. Leandro Trossard. Ya kan? Langsung ditendang kidal, untung melebar. Ya kan? Trossard tuh lumayan titis sih menurut gua untuk titis apa ya? Akurasi tinggi. Oh, oke. Dan dia kidal gitu loh. Dia menggunakan kaki terkuatnya dia. Gua udah kaget aja 10 detik awal kayak gini, Bro. Ya kan? Kelihatan banget gak sih waktu pegang bola pemain MU itu gak pede sama sekali. Mau passing kemana juga bingung, ya kan? Cari temen di mana juga gak ada yang mendekat gitu loh. Dan lagi-lagi ya kita lihat sendirilah Fred. Berapa kali dia kehilangan bola? Betul. Iya kan? Parah. Menit ke berapa ya? Kalau nggak salah 10 menit awal dia tuh ada melakukan kesalahan passing yang dari De Gea. Iya. Di passing ke dia. Kiri, kanan ya? Ke dia di tengah, dia passing ke kiri. Ke bawah pokoknya. Iya, dia mau passing ke dalam, terlalu pelan. Malah dicolong sama Trossard lagi, ya kan? Untung dia bisa recovery, ya kan? Dia bisa tackle untuk recovery ball lagi. Kalau nggak gitu ya, gue nggak tahu dah. Kita 10 menit awal udah kayak gitu loh, ya kan? Gue bilang skema Ten Hag bagus, Ten Hag ini bagus. Cuman pemainnya ini otaknya nggak nyampe. Iya kan? Kita udah berulang kali bilang otaknya pemain ini nggak nyampe. Pemain yang diwariskan ke Ten Hag ini 90% sama. Gue bilang, ya kan? Yang beda cuma apa? Lisandro dan Eriksen. Dan 2 pemain ini yang menjadi pembeda kita. Iya. Sangat pembeda, ya kan? Lisandro itu berulang kali dia bantu Fred untuk recover ball. Iya. Ketika Fred kehilangan bola, dia yang rebut lagi, ya kan? Sekarang gini, setuju nggak kalian kalau Maguire dan Martinez kemarin tuh mainnya bagus? Oke sih menurut gue. Menurut gue Maguire yes. Martinez bagus. Nah, menurut gue juga sama. Maguire Martinez itu lebih ke bagus kalau gue bilang. Iya. Lebih bagusan Martinez, emang gue setuju sama Ernest. Lebih bagusan Martinez, ya kan? Sekarang kalau back lu udah bermain sebagus itu, ya kan? Passingnya Maguire tuh bagus loh. Banyak yang nyampe loh, ya kan? Bukan ngawur-ngawuran gitu loh. Kalau back lu udah bermain cukup bagus seperti itu, kalau tengahnya tidak mumpuni seperti Fred dan Tomine, ya percuma. Lagi-lagi lu tengah lu tuh gampang banget untuk ditembus gitu loh, ya kan? Dan ini bakal menjadi, maksudnya media bakal membuli back kita lagi. Oke, musim lalu Maguire, musim ini bisa-bisa Martinez yang kena kalau kayak gini, ya kan? Selalu ada kambing hitam gitu loh. Iya. Tapi menurut gue di babak pertama juga kemarin 80% mainnya MU jelek loh. Yang bagus itu siapa sih? Emang gak ada. Paling cuma Maguire, Martinez sama Eriksen. Lain jelek semua loh. De Gea setiap kali passing bola panik coy. Iya, De Gea juga panik. Mungkin mau passing Fred juga takut, nggak percaya. Mau passing Ronaldo nggak ada, Ronaldo belum main dong. Belum main. Paham coy, asli. Makanya nggak siap lah, pemain MU itu nggak siap dengan sistem mainnya si Ten Hag ya. Betul. Jauh banget. Jauh banget. Gue cukup kaget lihat setelah babak kedua berakhir, statistiknya MU ternyata 63% loh ball position. Ya ball position kalau muter-muter di babak keduanya itu loh. Babak pertama kan terasa di press sama Brighton habis-habisan. Iya, betul. Babak kedua kayak kita nggak main cuy babak pertama. Mungkin kita menang gara-gara Brighton udah parkir bus kan. Betul. Dia ngajarin counter aja. Makanya Brighton.
Tapi itu menurut gue masuk akal. Sangat masuk akal. Lu udah unggul 2-0, Ngapain? dia 0-2 di Old Trafford, buat apa ngotot lagi ya kan? Iya. Biarkan mereka keluar. Toh ya MU mainnya gak serapi gimana ya kan? Mereka bakal melakukan kesalahan juga kok kalau tengahnya Fred Tomine. Gue sangat yakin sekali itu. Iya betul. Makanya gue prediksi 1-1 kalau nggak salah bukan skor, seri. Kalian berdua kaget kan? Masa game pertama Old Trafford gak menang? Karena gue saking gak percayanya sama Fred Tomine. Itu alasan gue, gitu loh. Terbukti kan, malah kalah. Iya. Ya gue juga berharap ya Tomine sama Fred berkembang loh di Ten Hag, katanya. Sama aja. Gak ada perkembangan sama sekali, Pak. Gak ada perkembangan sama sekali loh. Sumpah. Mungkin di latihan bagus, tapi begitu di lapangan pertandingan resmi langsung jadi sampah. Kita nggak tahu. Betul. Gue juga setuju itu. Parah. Keterlaluan itu. McTominay itu ya statistik untuk akurasi pasnya kemarin itu terendah 60% Jadi lu bayangin 60% itu artinya begini. Dia 3 kali passing, pasti ada yang salah satu. 3 kali passing, pasti ada yang salah satu. Keterlaluan sekali. Parah. Passing dengan akurasi tertinggi siapa lagi? Eriksen. Lisandro Martinez. 93% lagi. 93% lagi. Ini orang gila sih, dengan badan kecil itu passingnya emang bagus banget. Solusinya gimana nih terus? Apa yang kalian harapin berubah dari pertandingan kedua lawan Brentford nanti? Atau kita bahas itu nanti dulu atau gimana? Nanti dulu aja ya. Terus gimana? Kemarin apa yang perlu dirubah dengan masuknya Ronaldo? Apakah itu mengubah jalannya pertandingan banget? Faktor Ronaldo sentrisnya atau karena Frednya aja yang tarik? Gue bingung ya. Kenapa kok babak 2 awal nggak langsung masukin Ronaldo ganti Tomine? Tomine itu babak pertama udah kena kartu kuning. Mainnya pun nggak bagus-bagus banget. Setuju dong, berdua, ya kan? Dia tuh hoki loh, nggak kena kartu merah. Yang dia nekel Moises Caicedo kalau nggak salah. Yang dia berusaha menggocek Moises Caicedo, terus bolanya malah dia dribble tapi kejauhan, dia malah adu kaki sama Caicedo. Disikat itu harusnya red loh. Kalau peraturan baru, ya kan? Itu sangat beruntung dia nggak kena kartu merah. Dia masih berada di lapangan. Harusnya, makanya gue bingung kenapa kok babak 2 Ten Hag gak segera masukin Ronaldo ganti Tomine. Kita lebih sporadis nyerang, ya kan? Jadi kita pakai Sancho, Rashford, Bruno dan Ronaldo. Diamond 4 pemain di depan, Fred dan Eriksen di belakangnya, gitu loh. Udah pakai 1 DM aja, Fred aja, gitu loh. Kita benar-benar serang mereka. Toh ya, Brighton terbukti mereka babak 2 juga bertahan total, ya kan? Nunggu kita nyerang. Kenapa kita nggak langsung sporadis gitu loh? Kenapa kita harus nunggu sampai menit ke 50-an kalau nggak salah Ronaldo baru masuk? Dan yang paling aneh lagi, Tomine baru menit 75-an baru keluar. Van de Beek kan yang ganti. Van de Beek. Tapi menurut gue Van de Beek itu lebih bagus mainnya. Memang tidak ada impact yang gimana, tapi passing-passingnya dia itu lebih terarah, lebih punya visi. Maksudnya lu passing on purpose. Passing lu tuh ada tujuannya gitu loh. Nggak cuman kayak Tomine passing nggak jelas, bolanya kemana-mana, tackle sana tackle sini, dia dribble juga lepas bolanya. Buat apa? Lu pertahanin pemain kayak gitu 75 menit itu buat apa di lapangan? Udah kartu kuning lagi. Terbukti gol pertama gara-gara si Tomine lepas bolanya, iya kan? Di counter attack, udah Pak, kelar. Itu juga komunikasi sama Martinez sama si Maguire sih sebenarnya emang belum bagus-bagus banget. Itu salah komunikasi lah. Makanya akhirnya Martinez yang ngambil di passing, si Saul tutup tengah, malah dapetnya yang di pojok kosong. Bruno juga nggak defend. Bruno juga kayak belum fit ya menurut gue. Kayak Bruno Sancho udah ikut pramusim kok, apanya belum? Iya. Nggak ada alasan lah buat Bruno. Nggak ada ya. Bruno sih nggak ada alasan ya. Bruno menurut gue emang lagi off aja dari musim lalu. Entah udah mulai off ya? Off banget. Dia tuh banyak off-nya kapan? Ayo, ingat nggak off-nya kapan? Sejak kapan? Waktu lawan Watford. Sejak Ronaldo dateng pokoknya. Oh iya. Udah langsung itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin faktor segan atau gimana. Tapi kan jauh lah perform banget dibanding musim-musim sebelumnya. 2 tahun lalu tuh ada peluang dikit bam gol. Udah turun banget. Jangan salahin Ronaldo lagi dong, ini panjang lagi nih Ronaldo nih. Selalu salahin Ronaldo. Dia pasti punya agenda. Wah, ada orang Portugal nih. Gua harus jadi orang Portugal terbaik di MU. Iya kan? Kenapa gitu loh? Satu lagi sih Rashford menurut gua. Itu titik lemah kita juga tuh. Iya. Sampahnya. Rashford gua gak pernah seneng sih sama Rashford. Berapa kali peluang sih kemarin dia? 2 peluang bersih. Satunya memang terkesan offside sih. Tapi kan kalau gol bisa dicek VAR dulu. Iya. Kan? Makanya itu dia, lu walaupun offside tuh maupun gak offside tetap mesti gol lah. Gol kayak gitu gila lu masih
depan gawang anjir, posisi ketinggalan, lu kalau gol tuh momentum banget. Betul, setuju itu gue. Wah gila. Paling nggak kan kalau offside bisa dicek VAR dulu ya kan? Terlalu sampah sih dia, gue bingung sih Rashford tuh bagusnya di mana ya? Gak ada. Gue udah bilang Welbeck 2.0. Welbeck 2.0. Sorry. Speednya doang menurut gue, terus heading juga sama di MU, gue rasa dia cuma nyetak katanya gue baca-baca 4 gol doang heading Lawan siapa aja tuh? Ya gue nggak tahu dong, kapan gue liatin. Jangan marah dong. Pokoknya heading gue jelek banget. Ngapain lagi ya? Passing jelek, crossing jelek, nahan bola buat, aduh gue jelek semua sih. Gue juga bingung sampai sekarang kenapa mesti dipakai. Ya, Masih cedera ya? Pilihan siapa lagi? Cedera, hamstring. Hamstring lagi ya? Lama dong? Hamstring itu sekitar 2-3 minggu. 4 minggu. Sancho juga infonya kan ada sakit apa gitu? Sakit, dia baru sembuh dari sakit kan. Makanya dia waktu pramusim kemarin nggak ikut terakhir. Oh iya, yang terakhir nggak ikut Iya, ya? nggak ikut. Dia baru sembuh. Yang lawan Vallecano kan? Nggak Iya. ikut. Seharusnya siapa berarti kok gitu ya? Kalau Rashford, Garnacho. Garnacho lah ya. Udah sendiri, Garnacho. Tapi masa main muda langsung dipakai? Ya kenapa enggak? Nggak ada pilihan juga. Nggak ada pilihan juga ya? Iya, nggak ada Mau pilihan nggak mau juga. Ya boleh lah Garnacho. Kalau Garnacho ya dapat bola, pasti langsung nusuk ke dalam. Langsung. Hajar ya? Ngobrak-ngabrik. Hilang terus bolanya. Enggak dong. Masih percaya nggak ini sama Ten Hag nih? Oh, percaya lah. banget. Atau apakah kita seharusnya Pochettino? Enggak. Jauh. Atau seharusnya Pochettino? Kalau Pochettino tuh bagus, sekarang dia udah menangani klub baru. Sampai sekarang nggak ada yang nawarin dia juga. Iya kan? Nggak ada klub besar yang melirik dia juga. Ya belum, kebetulan aja kan. Ya kebetulan slotnya lagi penuh semua. Ya kebetulan slotnya penuh semua juga. Ya, Feeling gua emang. ke Juve kalau Juve tahun ini flop, Allegri out, Pochettino bisa Juve. Ya mungkin. Kayaknya. Oke. Terus untuk CR7 gimana? Babak kedua kemarin. Belum fit lah menurut gua. 0 sampai 10, ratingnya 6 sekian lah. Ya. CR7. 5 kalau gua. Ya biasa aja. Di Huskor ya, 6 sekian. Rating tertinggi pemain MU kemarin Eriksen sama Lisandro udah pasti Ya, dua. udah pasti. 7, sama 6. Nggak yang gue takutin satu, Lisandro di MU kamu jatuh. Iya. Jantungnya kamu. Jantungnya. Kamu jatuh. Kamunya jantung. Jantungnya kamu. Gue takutnya sumpah. Iya. Naik turun. 90 menit loh. Iya coy, gila. Itu setengah mati loh. Jadi dia kayak kemarin tuh. Ya udah, kan udah dicek sama tim medisnya MU, Iya. sudah normal. Iya. Anda jangan pingin orang itu jatuh terus gitu. Ya, gue khawatir Kita kan gitu loh. harus mendoakan yang terbaik. Betul, Iya. betul. Apalagi ini buat MU bro. Apalagi Betul, passing-passing dari belakang. Kita terus bersama gimana? Lu lihat gak? Dua pemain baru yang dibeli Ten Hag. Iya. Itu dampaknya signifikan banget. Ya kan, Lisandro sama Eriksen. Ini baru datang loh, ini dua pemain ini. Ya kan? Bandingin sama pemain yang udah main bareng 2-3 tahun. Betul. Sampahnya tuh kelihatan gak sih? Parah. Iya kan? Ini sampahnya udah keterlaluan kalau gue bilang. Terus masalah Ronaldo, gue kasih rating 5. Dia gak berdampak apa-apa juga kok di babak 2. Iya nggak ada apa-apa. Ada shot, lu lihat dari Ronaldo. Ada sekali yang nyasar jadi corner. Itu doang. Iya, Gak ada dia, gak ada. Gak ada peluang bagus juga. Gak ada peluang bagus juga. Gak ada supply juga. Gue gak nyalain Ronaldo-nya. Iya. Dia gak dapat supply kok. Iya. Iya kan? Itu masalahnya MU kalau gue bilang. Lu gak bisa supply striker lu. Gimana lu berharap strikernya tak gol? Sekarang lu bermain pakai false line. Kemarin yang jadi false line siapa? Eriksen atau Bruno ya? Babak Awal. pertama Eriksen. Ya antara Eriksen atau Bruno ya kan ya? Babak pertama Eriksen kan. Eriksen duluan ya. Habis itu Terus kayaknya mundur Bruno ya. dari DM. Yang babak 2 Eriksennya memainkan posisi DM. Ya kayak sepak bola modern sekarang lah. Sekarang kita lihat rival juga lah. City DM-nya di era sepak bola modern ini dia memainkan Bernardo Silva di posisi DM. Punya teknik bagus, kontrol bagus, passing sangat luar biasa. Liverpool punya Thiago Alcantara. Lalu siapa lagi? Bukan Henderson ya DM-nya Liverpool ya? Henderson memang, tapi ketika memulai dari belakang, Thiago dulu yang ngambil bola. Oh, yang ngambil bola Thiago dulu. Berarti di MU, oke lanjut dulu. Oke, lalu Spurs ini yang gue mau kasih catatan penting. Højbjerg. Spurs itu dia tuh punya Højbjerg. Lo bilang Højbjerg bagus. Gue juga setuju. Dia dibeli dari Southampton tuh murah gitu loh. Højbjerg, dia punya Tanguy Ndombele, dia punya Harry Winks, dia punya Giovanni Lo Celso, mau dijual sih Lo Celso. Dia tuh masih beli Rodrigo Bentancur dari Juventus, bagus. Gue bingung kenapa kok nggak dibeli gitu loh, pemain kayak gitu. Terus setelah Bentancur, musim ini dia masih nambah Bizuma. Lu bayangin tengahnya tuh rata-rata kalau dirotasi itu bagus-bagus masihan gitu loh. Pilihannya tuh masih bagus. Banyak opsi ya. Iya. Nah sekarang dia mau mainin DM siapa? Bizuma bisa. Højbjerg bisa. Punya kontrol bagus, passing bagus. Ndombele pun bisa. Ya kan? MU
Sebutin. Tomine. Lu mau mulai bola dari siapa? Fred. Passing salah, bro. Langsung udah Iya kan? kalah Passing jauh salah sih. udah kepotong gitu loh. Lu mau main siapa? Tomine. Iya. Gak mungkin. Kemarin babak kedua kita memainkan posisi DM tuh kepada Eriksen. Jauh. Mainnya langsung kelihatan hidup banget. Iya. Visinya tuh kelihatan gitu loh si Eriksen, iya kan? Iya sih, MU sekarang nggak nyari DM juga susah banget ya seharusnya. Apa musim lalu udah si Matic, Pogba out, terus siapa lagi Mata out. Makanya udah nggak ada siapa-siapa lagi. Iya. Dan ini sekarang belum dapat main lagi. Aduh, gue pusing Itu yang gue banget. heran, kenapa Board nggak gerak cepet ya? Iya. Makanya sampai ini kan kemarin protes itu kan Glazer. Iya, di luar stadion tuh banyak yang protes gitu loh. Glazer Tapi out. yang gue bingung satu ya. Dari sudut pandang Glazernya nih, ini bukan membela ya. Kita Tidak. juga udah keluar banyak sih. Iya, tapi flop semua gitu loh. Karena dia menaruh Ed Woodward 10 tahun Iya, itu. makanya itu setuju gue. Iya. Itu. Itu sumber otak yang salah itu gitu. Iya, kalau dia kita nggak tahu Murto ini titipannya Glazer atau Nah, takutnya dia itu anteknya Woodward gitu loh. Sebenarnya kalau gue baca-baca, Murto itu tapi memang ada adalah pengalaman di Dirtek juga kan. John Murto itu adalah pekerja salah satu staff di MU sudah lama juga bawahnya Woodward. Jadi dia naik untuk menggantikan Woodward gitu loh. Takutnya dia itu 11-12 sama Woodward gitu loh. Iya. Sampai sekarang kalau gue lihat ya nggak ada beda sama Woodward, lama juga Kayak dia kerjanya. ini semua gagal Barca, bro. Barca yang salah ya. Coba kok Barca cepet, FDJ udah dateng. Itu berita Ken, baru Ken, yang lu tadi bilang gimana? Ya, jadi ada beritanya berita terbaru itu Barca mau memperkarakan kontraknya De Jong. Karena De Jong ini yang kontrak dia itu presiden sebelum Laporta, Bartomeu. Nah, dilihat ada indikasi pelanggaran kontraknya pokoknya lah. Ini yang mau dibuat Barca dilihat Barca celah untuk dituntut di pengadilan. Nah, ini nggak tahu ya arahnya kemana. Terminate kontrak kah? Atau penghilangan dana utang gaji nikah atau gimana kita nggak tahu. Cuman beritanya udah santer nih 1 jam yang lalu. Berarti Bahwa intinya Barca pasti itu nggak mau bayar 17 nggak mau bayar 17 jutanya pasti sudah. Bangsat ya berarti. Bangsat, kan? Bener. Nah, kita kan nggak tahu ya. Barca. Klausulnya itu apa gitu loh. Iya. Apakah itu memang dicari-cari? Karena kan yang kasus ini cuma De Jong. Iya. Nggak ada tuh berita pemain yang seperti itu. Iya. Iya kan? Iya. Apa memang ini Bartomeu yang anjing gitu ya? Kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi ini kasus jelas sudah mau diperkarakan sama Barca. Masalahnya, walaupun udah beres pun Chelsea udah masuk, Pak. Iya makanya. Itu lah kalau De Jong udah. Iya kalau gua merem mungkin ke Chelsea kalau gua bilang. Ya. Kalau aku lihat bobo Tapi ini masa- Faktor UCL sama kehidupan di London. Tapi bro. masa Frankie De Jong nggak lihat Ten Hag, bro? Ya Masa sih? kalau kata Koci sekarang nggak ada yang namanya loyalitas. Nggak ada kan? Duit Iya. all about money sekarang. Kalau sekarang. Gila, berarti ya mau nggak mau MU mesti cari ini ya. Adrian Rabiot. Rabiot Iya itu baru ya. berita terbaru. Gua nggak tahu sih, Adrian Rabiot. Gua nggak tahu sih dia mainnya gimana. Tinggal agreement sama pemain doang. Sama pemain. Juventus sudah oke. Cuma masalah itu titipan Ten Hag atau titipan board ya, kita nggak tahu ya. Takutnya boardnya ini panik buying. Makanya Kalau yang gua lebih takutin tuh Arnautovic sih. itu nggak jelas. Makanya kita ini jelas loh, kita ini butuh. Kita sekarang bursa transfer sisa 3 minggu kurang lebih. Kita jelas butuh minimal 3 sampai 4 main baru. DM gue bilang butuh 2 baru. Ya. Right back Dalot gue bilang belum terlalu siap. Belum. Dia nggak siap untuk jadi utama, tapi jadi cadangan masih oke. Ya kan, untuk dirotasi. Iya. Kita butuh back kanan baru yang benar-benar siap untuk dipakai Ten Hag sesuai dengan sistem Ten Hag. Iya. Satu lagi striker. Iya kan? Striker. Kita butuh striker. Kita opsi di depan tuh tipis sekali, bro. Kenapa yang muncul mana Arnautovic itu? Kenapa nggak Sesko? Nah, makanya tapi bukan Arnautovic juga, bro, dari Bologna. Iya, makanya. Dia itu udah 33 tahun. Sebentar lagi 34. What do you expect, bro? Nggak Dari apa-apa. pemain kayak Itu kan gitu. era dari kan udah begitu. Habis Zlatan, Cavani, Arnautovic sekarang. Ya kan makin turun dong. Dan kenapa berita itu baru muncul sih? Sesko minta terlalu mahal. Ya, Ya gue mending mahal Sesko daripada Minta 65. Lu murah Arnautovic. gila aja lu 65 untuk pemain yang pemain 20 Liga tahun Austria lah. Liga Austria. Iya sih. Ngaco lah. Iya. Kalau kita tebus itu kita dikatain bodoh lagi. Bodoh lagi, ya. loh. Apalagi kalau flop mati langsung dihujani media. Iya sih. Tolol, Dia Cina padahal- anjing. Dia padahal lepas Cavani kenapa nggak segera cari striker pengganti ya? Dan udah tahu gelandangnya tuh lepas banyak loh. Iya, Pogba, Matic, Matic, Lingard, Mata, habis loh. Pereira. Pereira ya betul salah satu Pereira malah tampil impresif di Fulham. Dua-dua ya lawan Liverpool. Dua-dua. Kalau menurut lo Hen, sisi positifnya
kekalahan ini apa sih? Ya, Ada nggak sisi yang pasti positifnya? ada kalau ya? menurut gua. Sisi positifnya kita kalah di match pertama, board segera kan nonton tuh sama Avram Glazer dan kawan-kawan, Richard Arnold lah, Murtog lah. Dia bisa lihat, nih loh, lihat tim lu ini nggak jauh beda sama musim lalu. Lu gerak cepet dong, ya kan? Ya. Daripada kita pertama menang, katakanlah kita kemarin menang 4-0. Wah, tepuk tangan mereka. Lihat, rebuild gua berhasil, bro. Gua beliin lu Malaysia, Martinez, Erikson, luar biasa kan? Udah terlihat gitu loh. Rebuild kita berhasil. Untung kita kalah di match pertama dengan cara seperti ini di Old Trafford gitu loh. Malunya sekalian. Jadi sisa 3 minggu ini dimanfaatkan dengan baik oleh board. Gerak cepat. Ayo, kita beli pemain yang memang dibutuhkan Ten Hag. Ten Hag itu udah membuktikan pemain yang dia mau Bagus gitu loh. semua. Bagus semua. Erikson, Lisandro. Malaysia ya menit 89 main yang nggak kelihatan lah ya kan, harus dikasih. Malaysia yakin bagus. Ya di pramusim memang impresif kalau menurut gua gitu loh. Menurut gua 3 minggu ini buruan kerja yang benar, cari 3-4 pemain baru yang benar-benar diinginin Ten Hag. Ya gue berharapnya De Jong masuk. Ya kalau menurut gue sih kesimpulannya intinya tuh MU harus mikirin kan dua, jangka panjang, jangka pendek. Yes. Wah ini pasti keren ya. Jangka pendek ya, lu harus rombak tim inti lah. Lu harus rombak tim inti secepat-cepatnya lah. Kalau jangka panjang ya lu harus mainin tim muda. Udah buat jangka panjang, udah itu aja sebenarnya simple. Cuma yang penting tim utamanya udah racun semua lah, udah cepet-cepet dirombak lah. Kita berandai-andai ya. Andai kata nih Brentford draw, terus lawan Liverpool game ketiga ya. Ya game ketiga kalah. Game keempat Leicester. Game keempat Southampton dulu. Southampton Let's say dulu. kalah lagi. 4 pertandingan 3 kali kalah. Menurut kalian terancam gak kira-kira posisi Ten Hag kalau hasilnya seperti itu? Menurut kalian? Enggak. Kalau gue berusaha positif, ya kan. Awal yang buruk itu bukan berarti akhirnya bakal buruk juga. Betul. Kita mengaca ke musim lalu. Arsenal 3 pertandingan pertama kalah semua, tidak mencetak gol sama sekali, 0 gol, kalah semua, 0 poin. Akhirnya bisa bersaing hampir 4 besar. Arsenal, hampir. Ya kan. Sekarang Arsenal merombak pemainnya, membeli pemain sesuai kebutuhannya Arteta, hasilnya kelihatan, mainnya full speed, luar biasa. Itu juga yang gue berusaha positif. MU awal-awal kalah itu ada positif yang tadi gue bilang. Mungkin aja kita bisa mengubah nasib di 3 minggu ini di bursa transfer dan akhirnya kita bisa lebih baik lagi bersama Ten Hag gitu loh. Toh Liverpool di bawah Klopp juga awal-awal nggak sebagus itu kan. Peringkat Dia juga 8 kan. peringkat 8 dia mewarisi tim dari Kenny Dalglish yang ampas-ampas itu dia bongkarin satu-satu kan selama 3-4 musim kan, butuh waktu juga gitu. Nah, gue yakin supporter ini semua yakin lah, tahu lah, bukan Ten Hag yang salah. Percaya sama Ten Hag, ya emang. Bukan Ten Hag yang salah ini. Tapi Ronaldo yang salah. Bukan. lagi ya. Tapi ya kemarin belum buka keadaan juga. Cuma ya otomatis pemainnya lah, pemain yang salah semua lah itu pemain. Tapi spiritnya kelihatan ya, begitu Ronaldo masuk itu langsung, lainnya tuh langsung semangat. Ya auranya, dia itu kan memang undang kayak dalam hati kayak, ini kalau gue main jelek Ronaldo marah-marah nih, Bisa jadi. Oke guys, anyway ya, apapun hasilnya, memang hari minggu-minggu ini kita mengalami hari yang kelam sekali hasil kekalahan MU ini. Tapi pokoknya jangan lupa kita harus terus dukung tim kesayangan kita, Man United. Kita berharap di next weeknya lawan Brighton, tim kita akan menang di away ya, dengan ya 2 gol 3 gol. Pemain-pemainnya ya pelipur juga, lara lah. Pelipur lara lah. Masa lawan Brentford kalah kan? Iya kan? Ya paling terus Ten Hag kasih kesempatan juga ke pemain-pemain muda bisa unjuk gigi lah, dan Rashford semoga tidak usah main lagi ya. Saya sudah muak dengan Anda ya. Welbeck 2.0. Welbeck 2.0. Lu kebanyakan tumbuhin kumis tuh, makanya main lu jelek anjing. Oke guys, itu dulu dari kita. We born red, we red, Manchester always red.